Dari pasien-pasien yang kena serangan jantungnya itu usianya muda, relatif ya, 40 tahun ke bawah, itu hampir 100% kalau ditanya itu pasti merokok. Mengembalikan si otot yang rusak ini nggak bisa, nggak ada caranya untuk mengembalikan otot yang sudah rusak seperti ini. Dok, bener bapak saya kena serangan jantung, kok masih sadar? Masih sadar emang kalau serangan jantung itu masih sadar. Sebenarnya, untuk serangan jantung yang tidak tertolong atau langsung meninggal, itu seberapa parah sumbatannya, dok? Selamat datang di Seputar Jantung, teman-teman. Balik lagi nih sama saya Rin dan pastinya sama Dr. JJ juga. Dr. JJ, apa kabar? Kabar baik, Rin. Nah, harus semangat nih. Di video kali ini soalnya kita bakal bahas apa nih, Dr. JJ? Ya, kita bakal bahas tentang serangan jantung. Sekali lagi soal serangan jantung. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena kemarin saya sudah buat satu short video di akun sosial media yang lain. Menjelaskan bahwa tentang serangan jantung ini masih banyak teman-teman kita dari kolom-kolom komen itu kelihatan bahwa belum paham betul. Jadi saya undang teman-teman untuk kasih pertanyaan dan dalam sehari banyak betul pertanyaannya masuk. Nah, saya ambil beberapa yang kurang lebih mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman soal serangan jantung. Kita bahas lagi supaya lebih paham soal serangan jantung, ya. Nah, saya buka dulu dengan pernyataan ini, kenapa kita bolak-balik bahas serangan jantung? Karena serangan jantung itu suatu kondisi yang membahayakan nyawa. Jadi saya ingin sebanyak mungkin teman-teman bisa paham soal serangan jantung ini supaya tahu gejala-gejalanya itu apa. Dan kalau mudah-mudahan nggak kena, tapi kalau sampai misalnya ada keluarga yang kena atau bahkan jadi pasien sendiri, tahu harus melakukan apa. Kira-kira itu poinnya, tujuannya. Jadi ini video benar-benar wajib ditonton sekali seumur hidup biar ngerti banget soal jantung. Jangan sampai kecolongan begitu pas kejadian terus nggak paham. Karena nyawa taruhannya. Gitu. Nah, saya mulai dulu sebelum tanya-tanya dari situ, karena sebagian pertanyaan menunjukkan bahwa teman-teman tercampur-campur istilah serangan jantung dengan kondisi jantung yang lain. Nah, saya jelaskan ini jantung, ya. Kelihatan ya teman-teman, nanti kita zoom ya. Nah, ini jantung ini anggap seperti rumah keseluruhannya. Yang kita bahas kalau serangan jantung itu kita hanya bicara soal si pembuluh darah yang merah-merah ini, yang kayak akar-akar. Ini pembuluh darah ini namanya pembuluh koroner. Di mana si pembuluh koroner ini mendadak tersumbat. Jadi kita fokus cuma di sini sebetulnya, di pembuluh darahnya. Memang akibatnya ke jantung secara keseluruhan. Tapi kalau teman-teman banyak yang tercampur-campur antara istilah, dok kalau jantung bengkak gimana? Jantung bengkak tuh urusannya masalah ukuran jantungnya lebih besar. Penyakit jantung bawaan gimana? Jantung bawaan itu penyakit jantung yang dibawa dari lahir, di mana sekat jantungnya ada yang bocor misalnya begitu. Jadi itu penyakit jantung tuh macam-macam. Kayak rumah, masalahnya macam-macam. Di pintunya bisa ada masalah, di temboknya ada masalah, di kabel listriknya ada masalah. Nah, kalau di jantung, di serangan jantung itu si pipanya yang ada masalah. Pipanya mendadak tersumbat. Jadi kita fokus yang kita bicarakan serangan jantung itu ngomongin masalah pembuluh koroner, pipanya aja di situ, ya. Ya, kita mulai start dari situ supaya teman-teman mulai lebih paham dulu basicnya, dasarnya bahwa serangan jantung yang kita omongin, kita hanya ngomongin yang ini saja. Nanti kalau yang lain-lain tentu kita bahas di video yang lain lagi. Dok, saya bacain pertanyaannya ya, dok ya. Dok, tolong jelaskan lagi dong ciri-ciri mau kena serangan jantung. Contoh serangan jantungnya gimana ya, dok? Ya, nah tadi sudah saya jelaskan bahwa serangan jantung itu adalah di mana si pembuluh koroner tersumbat mendadak. Oke, saya pakai gambar ya jelasinnya. Oke, ini pembuluh koroner. Anggap seperti gambaran seperti pipa. Lalu di pembuluh ini ada plak sehingga aliran darah terganggu. Nah, saya jelaskan. Ada plak di sini itu belum serangan jantung namanya. Belum serangan jantung, adanya plak di situ. Tapi satu kali plaknya mengalami robekan. Ini yang pakai warna biru nih saya gambarkan di daerah sini, area sini robek ya. Saya gambar dulu aliran darahnya. Aliran darah itu mengalir dari sini ke sana ya. Jadi ini dengan adanya plak yang warna coklat tadi,
aliran darah masih mengalir, belum tersumbat. Belum. Si plak yang warna coklat tadi terbentuknya berpuluh-puluh tahun. Dan itu bukan serangan jantung namanya, itu penyakit jantung koroner. Ya. Nah, satu kali mendadak yang biru ini, Yang biru ini adalah terjadi robekan di plaknya. Robekannya terjadinya mendadak. Kalau plaknya terbentuk tadi puluhan tahun, tapi kalau si robeknya mendadak. Mendadak tuh benar-benar mendadak. Betul-betul mendadak, hitungan detik menit dah pokoknya ya. Mungkin prosesnya pelan-pelan tapi sampai pek kayak bisul pecah gitu. Ngerti. Waktu bisulnya masih kayak meradang-meradang gitu, belum sampai pecah, yang nggak kelihatan juga. Bukan kayak nyit, bukan gitu ya, langsung dup gitu langsung terasa, Dok. Iya, pas pecahnya ya tiba-tiba kayak meletus gitu. Ngerti, Dok. Ngerti. Begitu si plaknya robek, saat itu juga terjadilah darah menggumpal di sini. Jadi tadinya kan aliran darah bisa ngalir ke sana. Iya. Tapi tiba-tiba darah menggumpal mencoba untuk menutup robekan ini. Nah, tapi gumpalan darah terus terbentuk nih. Ini penting sekali teman-teman mengingat ini. Saya bilang ini darah menggumpal. Kita tulis aja di sini. Ini gumpalan darah. Gumpalan darah. Karena penting nanti untuk bicarakan masalah penanganannya. Gumpalan darah inilah yang membuat aliran darah tiba-tiba stuck di sini, nggak bisa lewat. Dan ini hitungannya detik, menit, mendadak. Itulah yang kita sebut serangan jantung. Nah, jadi gejalanya apa yang dirasakan? Tiba-tiba otot jantungnya nggak dapat makanan sama sekali, lalu nyeri dada yang hebat. Jadi itu yang tadi ditanya, contohnya gimana? Ya contohnya orang yang nyeri dada hebat mendadak. Dan seringkali disertai dengan keringat dingin yang membanjir, kemudian bisa sesak nafas, bisa mual, muntah, bahkan bisa terjadi pasiennya langsung nggak sadar karena jantungnya langsung berhenti. Jadi bayangkan ini tadi kita bilang tadi ini aliran darah ini memberi makan ototnya. Kalau ototnya tiba-tiba nggak dapat makanan, tiba-tiba dia nggak bisa ikut mompa, nggak bisa berkontraksi. Jadi jantungnya tiba-tiba denyut jantungnya jadi terganggu, bisa denyutnya kayak menggelepar-gelepar gitu. Harusnya kan jantung kalau berdenyut ada iramanya ya. Ada iramanya. Tapi kalau tiba-tiba otot jantungnya nggak dapat makanan, dia nggak punya kekuatan untuk mompa, tiba-tiba panik ya. Gelepar-gelepar begitu, itu sama saja dengan jantungnya tiba-tiba berhenti. Dan itu kalau berhenti, ya si orangnya otomatis tiba-tiba nggak sadar. Tapi sekali lagi, orang serangan jantung tidak selalu nggak sadar. Itu juga sering ditanya sama keluarga pasien. Dok, bener bapak saya kena serangan jantung. Kok masih sadar? Masih sadar emang kalau serangan jantung itu masih sadar. Yang nggak sadar itu kalau jantungnya tiba-tiba mendadak berhenti. Nah itu sampai nggak sadar pasiennya. Mudah-mudahan sih udah terjawab ya pertanyaan tadi ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Saya pernah kena serangan jantung. Minta tolong, Dok, kasih saran gimana ya, Dok, biar kembali sembuh total. Oke, jadi pengen sembuh setelah kena serangan jantung. Nah, saya mesti jelaskan dulu. Karena ini nanti kalau saya bilang nggak bisa sembuh, mungkin kayak kecewa. Kenapa kok nggak bisa sembuh gitu ya. Betul. Nah ini saya gambar sekali lagi ya. Ini pembuluh darah. Pembuluh darah koroner tadi. Ya, oke ini pakai merah nggak apa-apa. Aliran darah koroner ini membawa makanan ke mana? Ke jantung, ke otot jantung. Oh iya, ke otot jantung. Bukan ke seluruh tubuh, ke otot jantung. Jadi kalau saya gambarkan di sini otot jantungnya ya nggak pakai, katakanlah pakai warna biru sini. Otot jantungnya saya gambar di sini begini ya. Jadi dia aliran darah ini adalah supaya otot jantungnya dapat cukup makanan. Ya. Nah, ketika serangan jantung tadi udah kita bahas, serangan jantung itu menyebabkan tadi plaknya robek, lalu tiba-tiba tersumbat total di sini. Ya. Akibat tersumbat total ini aliran darahnya tidak mengalir ke sana. Apa akibatnya? Ya akibatnya ada otot yang tidak dapat makanan dan dia akan mengalami
kerusakan. Nah sayangnya otot-otot jantung, sel-sel otot jantung ini kalau sudah rusak tidak bisa beregenerasi, tidak bisa kembali lagi. Jadi kalau tanya bisa nggak sembuh total sempurna seperti belum pernah kena serangan jantung? Nggak bisa. Nggak bisa balik lagi karena ototnya udah keburu rusak. Seberapa banyak otot yang rusak? Nah, iya betul. Tergantung dari apa? Tergantung dari seberapa lama si sumbatan ini kita buka. Iya. Makin lama kita buka sumbatannya, makin banyak rusaknya. Ototnya makin tambah yang rusak. Nah, gitu. Jadi itu kayak ya kayak kita biarkan aja ini otot pelan-pelan rusak. Iya. Nah, kalau batas waktunya secara sederhana di kalangan dokter jantung kita mempercayai dari hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau udah lewat dari 12 jam itu kemungkinan besar semua otot yang diperdarahi, yang dikasih makan oleh pembuluh darah yang ini bisa rusak. Saya bukan bermaksud ini semua otot jantungnya, bukan. Karena ini pembuluh darah yang ini yang tersumbat, pembuluh darah bukan cuma satu. Iya. Ada pembuluh darah koroner yang sisi yang sebelahnya, dia juga memberi makan kepada otot jantung lainnya. Ya, otot jantung yang lainnya, tentu yang ini masih hidup. Jadi tergantung seberapa luas kerusakannya, dan itu tidak bisa kembali normal. Nggak bisa ya dok ya? Nggak bisa. Obat, jadi, operasi nggak bisa ya dok ya? Mengembalikan si otot yang rusak ini nggak bisa. Nggak ada caranya untuk mengembalikan otot yang sudah rusak seperti ini. Jadi yang kita lakukan adalah secepat mungkin dibuka ini. Aliran yang ini harus dibuka lagi dengan dipasang ring di sini. Kalau dipasang ring, kita pasang ringnya pakai warna lain. Ya, dipasang ring di sini, alirannya mengalir lagi ke sana. Ya. Nah itu kalau kita lakukan lebih cepat, belum sempat ototnya mengalami kerusakan. Ya, belum sempat mengalami kerusakan, gini, nah kita sempat menyelamatkan sebagian ototnya supaya tidak keburu mati, begitu. Jadi kalau sudah terlambat, mau sembuh balik lagi ototnya sempurna nggak bisa. Tapi untuk mencegah supaya jangan kena serangan lagi di kemudian hari, bisa tentu saja. Itu pakai obat secara rutin diminum. Obat-obatan untuk menolong supaya kalau udah dipasang ring seperti begini, ini udah pasang ring, udah pasang ring begini, ringnya tetap bagus sampai bertahun-tahun. Nah itu caranya dengan minum obat teratur, pola hidup yang sehat. Dijaga, ya, gitu. Jadi namanya bukan sembuh, tapi terkontrol, ya, atau terkendali, atau stabil, bukan sembuh namanya gitu. Ya, jadi harus berobat teratur sama dokternya, harus diikuti nasihat dokternya, ya. Oke, jelas. Pertanyaan selanjutnya dok, tentang angin duduk, apakah dokter pernah bahas? Angin duduk itu sebetulnya kan istilah di masyarakat. Nah, sebetulnya kalau secara medis kita namanya udah jelas serangan jantung yang tadi kita jelaskan itu pengertiannya. Nah, angin duduk ini pengertian di masyarakat yang menjelaskan tiba-tiba seseorang mengalami keluhan yang sama seperti serangan jantung dan sebetulnya itu serangan jantung, cuma oleh masyarakat dikasih nama angin duduk. Nah, itu yang jadi kayak semacam mitos atau yang dipercaya oleh masyarakat. Oh, kamu kena angin duduk karena tiba-tiba nyeri dada yang hebat, lalu keringat dingin membanjir, bahkan sebagian sampai nggak sadarkan diri. Nah, ini kena angin duduk begitu, ya. Sebetulnya itu sama saja dengan serangan jantung. Cuma yang satu istilah medis, yang satu istilah yang dipercaya di masyarakat. Kalau penjelasannya kejadiannya apa ya sama seperti yang kita gambarkan tadi gitu, ya. Siap. Pertanyaan selanjutnya, Dok, saya mau tanya, apakah serangan jantung bisa menyerang anak kecil yang punya penyakit jantung bawaan? Ya, nah ini pertanyaan ini muncul karena ketidakpahaman tentang si serangan jantung tadi. Saya udah jelaskan bahwa jantung itu komponennya ada otot, ada katup, ada sekat, ada pembuluh darah. Kalau ibarat rumah itu ada temboknya, ada pintunya, ya, ada pipa-pipanya. Sekali lagi, serangan jantung itu artinya pipanya mendadak tersumbat.
Sementara kalau kelainan jantung bawaan yang terbanyak itu masalah kebocoran. Dan kebocoran itu terjadinya pada sekat pada umumnya. Sekat itu kalau ibaratnya di rumah itu temboknya ada lubangnya. Dan itu sama sekali dua hal yang berbeda antara terjadinya serangan jantung dengan kejadian kelainan jantung bawaan. Kelainan jantung bawaan itu dari janin saat pembentukan jantung tidak sempurna terbentuknya. Harusnya sekatnya itu terbentuk sempurna nutup, ini tidak nyambung begitu sehingga ada lubangnya. Sementara serangan jantung itu kejadiannya adalah karena tertumpuknya plak secara perlahan-lahan. Itu penyakit yang berjalan puluhan tahun sesuai dengan umur berjalan, lalu tiba-tiba tersumbat. Jadi itu dua hal yang sama sekali berbeda ya. Ini pemahaman yang dasar, tapi saya tahu dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul seperti ini adalah karena ketidakmengertian tentang pengertian yang dasar ini. Ya, jelas. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Jika terjadi serangan jantung pada seseorang, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang serangan jantung, Dok? Oke, ini berhubungan sebetulnya dengan terjadinya serangan jantung ya. Saya gambar lagi supaya lebih jelas ya. Sekali lagi, serangan jantung adalah kejadian di mana tadinya plak di sini, plaknya belum sampai nyumbat. Ini belum serangan jantung. Ini namanya penyakit jantung koroner. Lalu plaknya mengalami robekan, tadi yang warna biru ini robekan ya. Mendadak robek. Akibat robekan tadi apa yang terjadi? Darah menggumpal di sini. Darah menggumpal di sini. Nah, di sini letak pertolongan pertama yang paling mungkin bisa kita lakukan di rumah. Tapi saya mesti tegaskan, pertolongan pertama ini adalah bukan menggantikan dibawa ke rumah sakit secepatnya. Itu tetap prinsipnya bawa ke rumah sakit secepatnya. Tapi kalau di rumah kebetulan ada obat ini, bisa dilakukan sambil dibawa pasiennya ke rumah sakit. Nah, ini adalah, saya tulis lagi ya, ini adalah gumpalan darah. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya gumpalan darahnya jangan terus bertambah. Sebab kalau dibiarkan saja, ada kecenderungan gumpalan darahnya bertambah. Bertambah tuh yang tadinya segini terus ke sini. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak begitu. Nah, ini kalau makin banyak ini makin susah untuk ditembus alirannya, gitu. Nah, kita bisa mencegah dia bertambah dengan cara diberi obat namanya pengencer darah. Pengencer darah. Pengencer darah yang paling sederhana itu obat namanya aspirin. Aspirin itu memang obat sakit kepala, itu obat tahan sakit kan ya, isinya 500 mg. Nah kalau untuk pengencer darah dia sebetulnya dosis 100 mg, ya sampai 200 gitu. Jadi kurang lebih kalau aspirin yang gede itu dipotong separohnya apa sepertiganya kalau aspirin. Tapi ada juga obat yang memang sudah pengencer darah dalam bentuk yang isinya 80 atau 100 mg. Aspilet, askardia, kardioaspirin, macam-macam di pasaran tuh tinggal dicari atau disiapkan. Tapi sekali lagi, bukan nanti kalau terjadi begini, pertolongan pertama terus anaknya disuruh pergi ke apotik beli dulu itu. Bukan begitu, bukan begitu maksudnya. Ini kalau kebetulan di rumah ada. Nah ini kalau udah dengar ini, dok saya mau siapin di rumah boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja. Ya aspirin, ya mungkin perlu resep dokter, tapi kalau kadang-kadang juga bisa itu dibeli ya, ditaruh di rumah. Itu dengan diberikan itu, apa yang dilakukan oleh obat itu? Obat itu akan menahan supaya kejadian darah mengumpal itu tidak bertambah lagi sudah. Ya berarti segini. Kalau enggak dia terus aja nambah ke sini, terus ya gitu tambah tebal gumpalan darahnya. Ya, kalau yang sudah ada ini gumpalan darah yang sudah ada ini, apakah bisa dihancurkan oleh obat pengencer darah? Nggak bisa, nggak bisa. Makanya tetap harus dibawa ke rumah sakit supaya ditolong secara pertolongan yang definitif yang sebenarnya. Tapi dengan diberikan itu, proses penggumpalan darahnya berhenti, tidak berlanjut lagi, tidak makin parah, gitu. Ya, mudah-mudahan ini cukup jelas karena pertolongan pertama tuh ini yang suka orang-orang suka mitos.
dikerok dulu. Nah, itu mah bukan pertolongan, itu malah memperlambat, ya. Atau dikasih minyak dulu. Biasa tuh tidur gitu. Tidur dulu atau ditusuk ya, keluarin darahnya dari sini atau entah apalah dibekam entah apa. Pokoknya tindakan-tindakan yang lain itu tidak menolong, bahkan memperlambat. Disuruh batuk-batuk dulu, itu enggak menolong ya. Satu-satunya obat yang menurut saya, bukan hanya menurut saya, itu secara medis maksudnya yang besar peluangnya untuk membantu mengurangi beratnya serangan jantung ini adalah pengencer darah. Gitu. Nah, ada satu lagi obat yang sering dikasih sama dokter jantung, itu obat yang ditaruh di bawah lidah untuk membuat pembuluh darah melebar. Namanya obatnya namanya golongan nitrat. Ya, biasanya obatnya dibilang isosorbit dinitrat ISDN. Ya. Nah, obat ini apa fungsi obatnya? Obat ini melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau tadi ada plak di sini, lalu terjadi serangan jantung sehingga tersumbat begini. Kalau dikasih obat yang isosorbit dinitrat itu, obat itu taruh di bawah lidah. Ya, terus dia lumer langsung begitu, langsung diserap. Obat ini akan membuat pembuluh darah menjadi melebar. Saya kasih warna biru di sini, jadi dindingnya jadi melebar. Diameter pembuluh darahnya melebar. Dengan harapan yang tadinya sumbatan ini, merah nih ya, sumbatan segini ini, kalau diameter pembuluh darahnya jadi lebih besar seperti ini, masih bisa ngalir lagi gitu. Harapannya begitu ya. Ya mungkin bisa, tapi kalau udah tersumbat pada umumnya ya tetap aja dia akan tersumbat. Nah, memang kita sering juga sarankan boleh dikasih obat ini. Tapi ini harus hati-hati karena obatnya menurunkan tensi. Jadi kalau kita nggak yakin pasiennya tensinya bagus, nanti dikasih obat ini takut tensinya ngedrop. Kalau tensinya ngedrop malah bisa tambah susah nanti ditolongnya. Jadi kalau pendapat saya dan sebagian besar dokter juga begitu, yang lebih aman kasih obat pengencer darah itu tadi aja. Nah, pengencer darah aspirin itu orang suka bilang nanti lambungnya nggak tahan karena obat itu asam gitu. Nah, sebetulnya kan cuma 1 tablet aja. Itu juga kalau 500 mili kan besar itu aspirin itu obat tahan sakit kepala atau apa itu asam. Tapi ini kan cuma 100 mg, dosis kecil. Makanya kalau di Amerika namanya baby aspirin. Baby aspirin, dosis kecil aja. Bisa juga lambungnya sakit, tapi menurut pendapat saya jauh lebih penting menyelamatkan nyawanya daripada memusingkan masalah lambungnya saat itu. Ya, kira-kira gitu. Ya, ngerti dok. Jelas ya. Pertanyaan selanjutnya dok, saya sakit dada, dikira GERD, tapi saat dicek lab ternyata benar serangan jantung. Bagaimana membedakan serangan jantung dengan GERD? Ya sebetulnya untuk masyarakat awam kadang-kadang nggak gampang. Sejujurnya juga pasien-pasien kalau berobat, kadang-kadang juga kalau bukan serangan jantung yang sudah tersumbat total seperti yang kita gambarkan tadi, misalnya udah ada penyempitan, aliran darahnya udah berkurang dan timbul nyeri dada, tapi tidak sehebat kalau serangan jantung. Kadang-kadang juga ketukar-tukar juga itu diagnosisnya antara GERD sama penyakit jantung koroner, ya. Jadi untuk membedakannya kalau untuk awam nggak selalu mudah memang, betul. Tapi kalau nyeri dada yang hebat disertai keringat dingin, sebaiknya kita sarankan pergi ke UGD supaya dipastikan. Nah, dokter di UGD bisa membantu memastikan dengan cara diperiksa EKG. Nah, pemeriksaan EKG itu murah, cepat. Tapi kalau itu serangan jantung, itu tingkat akurasinya cukup tinggi, bisa di atas 90% kalau terjadi kelihatan perubahan gambaran rekamannya. Apalagi kalau perubahan itu dialami oleh pasien yang usianya memang usia risiko serangan jantung. Misalnya laki-laki umurnya 60 tahun, menderita diabetes, perokok. Tentu chance-nya bahwa itu adalah serangan jantung jauh lebih tinggi. Nah, yang misalnya yang sebaliknya, nyerinya kok kayak serangan jantung, tapi wanita usia 20 tahun, nanti ke UGD juga. Ya kalau direkam, biasanya EKG-nya juga normal saja. Nah itu, ya mungkin itu GERD kalau begitu. Jadi kalau secara awam susah membedakannya, ya datang saja ke UGD supaya dipastikan diperiksa oleh dokter di situ.
gitu. Nah, kalau masih juga ragu-ragu, ada satu pemeriksaan satu lagi, diperiksa darah, dilihat kadar enzim jantungnya. Nah, dengan diperiksa kadar enzim jantungnya, kita akan lebih membuktikan lagi. Jadi dari 3 komponen, satu keluhan nyeri dadanya, yang kedua gambaran perubahan rekaman EKG-nya, yang ketiga adalah kadar enzim jantungnya. Kalau 2 dari antara 3 itu cocok, memenuhi syarat untuk kondisi serangan jantung, maka kita akan tegakkan diagnosis serangan jantung. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Dok, saya wanita usia 37 tahun, sering sesak tembus ke belakang, debar-debar, telapak tangan keringat dingin. Apa itu serangan jantung, Dok? Ya. Nah, ini di sini ada kata-kata sering. Sering. Saya perlu ingatkan sekali lagi, serangan jantung itu terjadinya mendadak, sekali, hebat. Itu kalau nggak ditolong saat itu, pasien risiko tinggi meninggal. Ya. Dan itu bukan kejadian yang sering serangan jantung tuh. Sebagian pasien mungkin sekali seumur hidup langsung nggak ketolong. Atau kalaupun tertolong sembuh, habis gitu pun kalau dia tidak berobat, dia akan makin turun kondisinya dan makin buruk dan jadi pompa jantungnya menurun. Tadi sudah kita bahas bahwa otot jantungnya sebagian ada yang rusak. Jadi kalau dia nggak mencari pertolongan saat serangan jantung itu, otot jantungnya rusak, pompa jantungnya melemah, pasiennya akan sehari-hari keluhannya sesak gitu. Tapi kalau keluhan sering, tiap hari dok saya begitu keluhannya gitu. Tidak mungkin itu serangan jantung kalau setiap hari seperti begitu. Sebab tadi definisi serangan jantung itu pembuluh darahnya mendadak tersumbat total. Dan itu fatal itu akibatnya kalau tidak ditolong. Jadi tidak mungkin hari ini tersumbat total, pasiennya masih besoknya nggak apa-apa lagi, tiba-tiba 2 hari kemudian keluhan yang sama seperti itu. Jadi itu saya bisa pastikan itu bukan serangan jantung kalau ulang-ulang seperti gitu dalam kondisi yang tidak diobati, dia pasiennya keluhannya begitu-begitu saja. Perlu diperiksa itu sakit apa, tapi yang jelas ini yang perlu dipahami, serangan jantung itu bukan keluhan yang setiap hari timbul sama begitu terus. Bukan, udah pasti bukan serangan jantung kalau tiap hari kambuh seperti itu. Mungkin dia penyakit jantung koroner. Nah, saya ulang lagi pakai gambar ini supaya paham bedanya. Ini tadi pembuluh koroner, ini ada plak, sehingga aliran darahnya tidak cukup. Tapi aliran darahnya masih ngalir. Ya, masih ngalir. Nah, ini yang kita sebut sebagai penyakit jantung koroner atau PJK, bukan serangan jantung. Bukan serangan jantung, aliran darahnya masih cukup. Nah, kadang-kadang menimbulkan nyeri dada seperti gini, bisa juga keringat dingin. Bisa muncul tiap hari, bisa. Tapi ini namanya bukan serangan jantung, tapi ini penyakit jantung koroner. Nah, itu yang mesti dibedakan. Ya. Serangan jantung itu kondisi yang berbeda, yang harus penanganan segera, kalau tidak nyawa taruhannya. Pertanyaan selanjutnya, Dok, serangan jantung apa selalu diiringi tensi darah tinggi? Nah, jawabannya enggak. Oh, enggak. Ya, jadi serangan jantung itu pembuluh darah yang di jantung tersumbat mendadak dan itu tidak ada hubungannya dengan tensi. Jadi tensinya bisa tetap normal, tensi bisa naik juga karena nahan sakit yang luar biasa. Tapi tensi bisa turun juga, drop, jadi shock pasiennya karena jantungnya, ototnya tiba-tiba tidak dapat makanan dan kemampuan pompa jantungnya langsung tiba-tiba menurun. Jadi tidak ada patokan kalau kadang pasien nanya kan, dok bener serangan jantung, kok tensinya nggak tinggi gitu? Nggak ada. Nggak ada hubungannya dengan tensi tinggi, normal atau rendah. Serangan jantung patokannya bukan itu. Serangan jantung sekali lagi keluhan nyeri dada yang hebat disertai biasanya keringat dingin, perubahan EKG-nya, dan biasanya nanti kadar enzimnya kalau diperiksa kadar enzimnya meningkat. 3 itu. Tidak ada patokan tensi. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya untuk serangan jantung yang tidak tertolong atau langsung meninggal itu seberapa parah sumbatannya, dok? Ya, ini bagus juga pertanyaannya karena kok ada yang meninggal langsung, kok ada yang enggak gitu. Yang perlu diingat tadi, ini teman yang bertanya masih belum paham betul bahwa serangan jantung itu tersumbat total. Totalnya total sumbatannya. Ya, jadi yang tadi kita gambar lagi nih, pembuluh darah ini ada plak. Lalu darah menggumpal di sini. Kalau serangan jantung itu sumbatannya sudah pasti total 100%. Tapi apa yang membedakan tingkat keparahannya adalah
di mana letak sumbatannya. Kalau kita bilang sini, kalau ini adalah pangkal dari pembuluh darah, koroner, ini adalah ujungnya ya. Ujung, ya. Nah tergantung di mana letak sumbatannya. Kalau di pembuluh darah sini, yang pangkal itu ada di sini. Makin ke atas, makin ke pangkal. Oke. Makin yang pembuluh darah yang merah ini makin ke bawah, itu artinya makin ke ujung. Ujung. Tentu akan berbeda kalau yang tersumbatnya di pangkal dengan yang di ujung. Di ujung. Okay. Ya, selalu saya gambarkan kalau ini adalah pembuluh koroner. Sekali lagi ini pembuluh koroner. Contoh ya, bukan tangan saya maksudnya. Ini pembuluh koroner, ini pangkalnya, ini ujungnya. Kalau yang tersumbatnya di ujung sini, tersumbatnya total juga 100%. Iya. Itu serangan jantung juga namanya. Kalau tersumbatnya di sini 100%, itu juga serangan jantung. Tapi beda itu akibatnya terhadap si otot jantungnya. Kalau tersumbatnya di pangkal, maka otot jantung yang rusak, katakanlah tersumbatnya di sini di pangkal, maka otot jantung yang rusak sangat banyak. Betul. Gitu. Kalau tersumbatnya sudah di ujung sini, tersumbatnya 100%, nyeri juga gitu. Tapi cuma sedikit otot yang terkena. Yang tersumbat di pangkal ini risiko meninggalnya jauh lebih tinggi daripada kalau tersumbatnya di ujung. Berarti bukan waktu dia dibawa ke rumah sakit. Itu juga pengaruh kalau waktunya terlambat bisa saja. Tapi maksudnya kan ada pasien-pasien yang dalam hitungan 1 jam pertama langsung sudah meninggal. Belum sempat dia ngapain juga langsung meninggal. Nah itu biasanya adalah sumbatannya di pangkal. Bukan di ujung. Gitu. Itu secara sederhananya. Walaupun ada juga hal-hal yang lain yang mungkin terlalu medis kalau diceritakan. Ya. Berkata kalau pohon itu yang kena itu bukan rantingnya ya dok ya? Iya. Tapi langsung ke dahannya berarti ya? Ngerti dok. Iya. Cabang besarnya. Cabang besarnya, iya. Pertanyaan selanjutnya dok. Saya sudah dikateterisasi, minum obat rutin, kontrol rutin, apakah aman dari serangan jantung? Ya, ini selalu pasien juga selalu nanya gitu, pengen tahu apa sih yang bisa membuat kita aman nggak kena serangan lagi. Ya tidak bisa 100% kita menjamin, tapi kalau dijaga betul-betul, kontrol rutin, minum obat rutin, chance-nya kemungkinan kena serangan jantung jauh lebih kecil. Pasti, jauh lebih kecil. Jadi ada beberapa obat yang harus diminum seumur hidup kalau sudah kena serangan jantung. Katakanlah kita balik lagi sini ya, ini si pembuluh darah tadi, lalu ada ini ya, ada plak di sini tadi ya, lalu tersumbat dengan darah menggumpal. Lalu pas tindakan dengan cepat ditolong, dipasanglah ring. Jadi ini dipasang ring, jadi setelah dipasang ring itu kita hapus dulu ini. Ini tergencet ke pinggir nih sehingga ini jadinya tipis ya. Jadi di sini ada ringnya ya. Ada ring ini membuat aliran darahnya bisa mengalir lagi lancar. Jadi ini kan sudah ditangani. Apakah terjamin supaya ini seterusnya tidak akan bisa tersumbat lagi? Nah kita obat-obatan yang menolong supaya ini tidak tersumbat lagi adalah obat satunya pengencer darah. Kenapa pengencer darah? Karena serangan jantung kan tadi kejadiannya karena darah menggumpal. Dengan kita memberikan obat pengencer darah secara rutin seumur hidup, itu mencegah darah jangan terjadi lagi menggumpal di situ. Nah itu sudah menurunkan jauh risikonya. Tidak bisa menjamin 100%, tapi jauh sekali risikonya berkurang. Obat kedua adalah namanya obat statin. Statin itu obat penurun kolesterol. Tapi obat ini bukan hanya semata-mata menurunkan kolesterol. Tadi kalau kita lihat di sini itu tadi kan ada plaknya begitu. Ada plak di sini tadi ya. Ya plaknya ini tergencet oleh si ringnya itu. Nah plak ini bisa nggak numbuh lagi? Bisa. Ya dulu aja di pembuluh darah yang mulus, bersih, normal, ciptaan Tuhan, plaknya bisa numbuh. Ini kan cuma metal ini si ring itu. Jadi plaknya bisa numbuh lagi. Nah obat statin ini menstabilkan si plak supaya tidak mudah numbuh lagi, tidak mudah robek lagi. Jadi dengan cara itu tingkat resiko untuk terjadi lagi serangan jantung, plaknya numbuh dan robek lagi itu jauh lebih kecil. Bukan tidak ada ya dok ya? Ya itu kan nggak bisa kita menjamin 100% tidak akan lagi. Gitu. Umur 22 tahun kadang nyeri dada sebelah kiri. Udah EKG katanya aman. Apakah hanya dengan EKG cukup dok?
Ya, ini sekali lagi balik lagi ke konteks kita ngomongin serangan jantung. Ya. Kalau serangan jantung, itu EKG itu 90 sekian persen lah cukup sensitif dan spesifik untuk menentukan orang serangan jantung. Jadi kalau orang serangan jantung tersumbat mendadak pembuluh darahnya, gambaran EKG hampir pasti akan mengalami perubahan. Ya. Jadi kalau pasien nyeri dada hebat, pergi ke UGD dan itu ternyata memang serangan jantung. Di EKG itu hampir pasti memang ada perubahan EKG-nya. Jadi kalau pada kondisi begitu terus di EKG hasil EKG-nya normal, hampir pasti bukan serangan jantung. Nah, tapi apakah balik lagi ya saya bedain ini. Ini ada plak. Kalau serangan jantung sekali lagi saya ingatkan supaya ingat. Serangan jantung itu tiba-tiba terbentuk gumpalan darah mendadak. Yang inilah serangan jantung. Kalau ini diperiksa EKG, ya pasti EKG-nya akan menunjukkan ada perubahan. Tapi seringkali yang ditanyakan ini maksudnya begini. Ini pembuluh darah itu mungkin ada plak, penyempitan, tidak sampai tersumbat, ya, tidak ada yang merah ini, tidak ada gumpalan darah di situ, aliran darahnya masih ngalir, masih ngalir, tapi kurang. Nah itu kadang menyebabkan keluhan nyeri dada. Nah kalau yang ini dilihat EKG, ya EKG-nya nggak ada perubahan. EKG-nya nggak bakal ada perubahan kalau dia tidak sampai tersumbat. EKG ini kalau yang begini tidak akurasinya tidak tinggi. Cuma 50% aja. Kalau yang tadi, kalau serangan jantung 90 sekian persen akurasinya. Kalau yang di bawah ini tidak sampai 50%. Apalagi anak muda seperti gitu. 22 tahun dong? 22 tahun, nggak kelihatan. Nah tapi kalau 22 tahun, apakah EKG aja cukup? Ya kalau merasa, kok masih sakit dadanya? Jangan-jangan ada si plak di sini, ya. Jangan-jangan ada plak sini kan? Bagaimana cara periksanya? Ya treadmill. Treadmill. Ini saya tulis TMT ya, treadmill test. Treadmill test itu prinsipnya sama dengan EKG, direkam listrik jantungnya, tapi kalau EKG dalam kondisi istirahat, kalau treadmill dalam kondisi aktif, bergerak. Dipaksa untuk jalan, lari begitu. Nah, kalau treadmill dalam kondisi ini, dia aliran darahnya kan harus lebih banyak untuk mencukupi makanan si otot jantungnya, karena jantungnya kan harus kerja keras. Nah, kalau sudah ada plak seperti ini, aliran darahnya mungkin nggak bisa bertambah, jadi nggak cukup. Nanti hasil treadmillnya nanti kelihatan bahwa ada penyempitan. Jadi, tapi tetap harus dibedakan. Yang di atas ini kita bicara soal serangan jantung. Ini beda. Yang di bawah kita bicara soal penyakit jantung koroner. Itu dua hal yang berbeda. Ngerti dok. Jadi kalau teman kita tadi 22 tahun masih khawatir juga, di EKG-nya normal. Tapi saya ada nggak penyempitan seperti begini, PJK ini, ya si PJK ini. Nah, ya coba aja di treadmill. Kalau treadmill-nya juga negatif, ya kemungkinan besar memang bukan. Gitu, ya. Ngerti dok. Pertanyaan selanjutnya, saya gagal jantung dok. Sering sesak napas, pernah sampai harus masuk IGD dan ICU. Apakah ini termasuk serangan jantung, dok? Ya, ini juga perlu dibedakan. Satu namanya gagal jantung. Yang satunya serangan, ya. Itu dua kondisi yang berbeda. Jadi kalau lihat di sini, serangan jantung itu sekali lagi pembuluh darahnya mendadak tersumbat. Ini urusan pipanya. Kalau gagal jantung apa? Gagal jantung itu kemampuan jantung untuk memompa, kemampuannya sudah menurun. Jadi kemampuan pompanya melemah. Itu dua kondisi yang berbeda. Gitu. Jadi kalau saya masuk rawat nih, saya serangan jantung, padahal ternyata gagal jantungnya kondisinya memburuk. Ya, yang tadinya terkontrol dengan obat-obatan sehingga dia nggak terlalu sesak, nggak terlalu ada keluhan. Mungkin misalnya obatnya nggak diminum, atau dia ada terlalu capek gitu, terus kambuh, terus sampai dirawat di ICU. Apakah itu serangan jantung? Ya bukan, itu gagal jantungnya memburuk sehingga harus dirawat. Tapi
serangan jantung bisa menyebabkan gagal jantung. Oh, oke. Itu tadi yang kita gambar tadi. Saya ulang lagi. Ini pembuluh darah koroner. Dia bawa aliran darah ke otot jantung di sini kan? Ya. Gitu. Otot jantungnya harus dapat makanan yang cukup. Ya. Tapi kalau terjadi di sini ada plak, lalu terjadi darah menggumpal sehingga tidak dapat makanan, ya, sehingga aliran darahnya cuma sampai sini saja. Nah, otot jantungnya mengalami kerusakan. Ininya jadi rusak. Nah, karena otot jantungnya rusak, kemampuan pompa jantungnya menurun. Jadi dia gagal jantung. Jadi bisa ini namanya serangan jantung di sini menyebabkan gagal jantung gitu. Tapi itu dua kondisi yang berbeda. Sebetulnya, ya. Jelas ya? Pertanyaan selanjutnya, Dok. Dok, kalau nggak ada riwayat keluarga sakit jantung, nggak ada kelainan, tapi merokok, apakah ada kemungkinan terkena serangan jantung? Ya, ada. Ya, jadi saya gambar lagi ya supaya lebih jelas. Ini pembuluh darah kita ini kan bersih tadinya. Bersih, ya. Susah ini bisa numbuh plak di sini nih nggak segampang itu. Tapi kalau perilaku hidup kita nggak dijaga, bisa terjadi nih plak numbuh di situ. Apa yang mempermudah plak numbuh di situ? Bukan semata-mata riwayat keluarga sakit jantung, tapi kebanyakan sih karena pola hidup kita yang kurang sehat. Yang kurang sehat, salah satunya yang merokok. Kalau merokok apa yang terjadi? Ini pembuluh darah yang tadinya ini dindingnya ini sangat licin, sangat mulus. Dengan rokok itu dia mulai ada kayak luka-luka kecil-kecil gitu. Jadi nggak mulus. Gitu. Nah, nanti mulailah kolesterol numpuk di sini, lemak gitu numpuk. Nanti dia tambah gede gitu, tambah besar, ya. Atau pakai yang coklat nih ya supaya ini kayak tadi. Jadi ini tambah besar, jadi plak. Ya kalau nggak dijaga juga, satu hari seperti yang kita gambarkan tadi bisa robek. Oh iya. Robek ya serangan juga begitu. Jadi kemungkinan itu tetap ada. Jadi jangan saya sehat-sehat semua keluarga saya merokok aja nggak apa-apa. Itu salah satu faktor risiko yang penting. Dan saya mesti katakan bahwa dari pasien-pasien yang kena serangan jantungnya tuh usianya muda relatif ya, 40 tahun ke bawah. Itu hampir 100% kalau ditanya itu pasti merokok. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, "Bapak darah tinggi nggak?" Enggak. Banyak yang enggak ya. Padahal darah tinggi itu faktor risiko yang paling banyak dijumpai pada orang yang serangan jantung. Tapi kalau di bawah 40 kadang-kadang saya enggak darah tinggi. Bapak sakit gula nggak? Enggak, gitu. Kolesterol ya mungkin kolesterol tinggi sedikit. Ada riwayat nggak keluarganya? Enggak. Tapi kalau tanya, Bapak merokok nggak? Merokok. Iya, hampir pasti kalau yang di bawah 40 tuh hampir pasti merokok. Ya, merokok mempercepat tadi tumbuhnya si plak itu dengan merusak dinding pembuluh darah. Dan kalau udah tumbuh plak, tinggal tunggu waktu suatu hari robek, serangan jantung. Serangan jantung. Gitu. Dok, kita udah jawab pertanyaan banyak banget nih, Dok. Iya. Mungkin dokter, jadi ada yang ini nggak? Ada pesan nggak buat teman-teman semua biar makin mengerti lagi nih? Iya. Jadi teman-teman ini kita udah banyak bahas soal serangan jantung. Ya, saya mengulang-ulang terus soal serangan jantung. Mudah-mudahan sih semakin paham, semakin ngerti ya. Di share video ini kepada teman-teman yang lain juga supaya semua juga paham. Nah, saya harap teman-teman menganggap serangan jantung sesuatu yang serius ya, diperhatikan betul-betul, dipelajari betul, dan diterapkan pola hidup yang sehat supaya menurunkan kemungkinan terkena penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Kalau masih ada banyak pertanyaan soal ini, silakan teman-teman komen di kolom komen, nanti kita kumpulkan lagi pertanyaan-pertanyaan, kita buat lagi penjelasan yang bisa membantu teman-teman untuk lebih paham soal serangan jantung. Ya, teman-teman yang belum subscribe seputar jantung, silakan di-subscribe, di-share juga kepada teman yang lainnya. Kita akan jumpa lagi di video yang selanjutnya.